فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid kami bab yang masih tengah kita kaji adalah bab yang kedua dalam kitab Tauhid, man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Terdapat 3 dalil yang boleh dibawakan dalam bab ini. 2 hadis serta 2 ayat serta 1 hadis. Ayat pada surat An-Nahl dalil yang 5 ayat pada surat Al-Mu'minun. Kemudian hadisnya Buraidah bin Husayn dan juga hadisnya Ibnu Abbas. Pada pertemuan terakhir kita ambil 2 masalah di antara terakhir masalah yang ketiga. Kalau tulis semoga Allah menjaga merahmati beliau asal-asal yang ketiga. Sana'uhu subhanahu ala Ibrahim wa biqawmihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah yang maha suci bagi Ibrahim perihal tidak ada dia termasuk orang-orang yang menyekutukan. Nah, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma ini, ada 4 pujian Allah Subhanahu wa taala bagi Nabiullah Ibrahim selain dijuluki bahwasanya dia adalah tidak melakukan kesyirikan. 3 pujian yang lainnya ummah. Nabi Ibrahim adalah ummah. Ummah adalah gerombolan orang yang banyak. Padahal Ibrahim dalam keadaan seorang diri. Terlebih lagi ketika dia mengobrak al-musyrik, berhala al-musyrik, dalam keadaan seorang diri. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya dia adalah ummah. Dari sisi dia adalah al-haq, meskipun seorang diri, yang lainnya di atas umat. Dari sisi dia yang mendapatkan pertolongan, meskipun seorang diri, yang lainnya tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuantitas disebutkan pada awal pembacaan ayat ini. Kuantitas artinya ini dakwah ta'ah, terus menerus beribadah. Ini termasuk realisasi tauhid, terus menerus beribadah tanpa henti-hentinya. Ibrahim ummah, Ibrahim qanit, Ibrahim hanif di atas agama yang lurus. Ibrahim tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
Jadi ini bermaksud pada poin yang ketiga bahwa pujian Allah Subhanahu wa taala adalah Ibrahim. Satu yang disebutkan dari masail ini, walilah jannah ada 4 dari ayat. Ar-Rabi'ah yang keempat, yang sebelumnya yang ketiga bahwa keempat pujian yang Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Allah Ibrahim merupakan syarat ketentuan seseorang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab sebagai bentuk merealisasikan tauhid. Dan hendaknya ini dijadikan sebagai suri tauladan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat beliau dan para sahabat dan seluruh umat beliau, bahwa sungguh ada pada diri Ibrahim dan kaumnya suri tauladan bagi kalian. Dan sifat-sifat yang Allah berikan kepada Ibrahim di sini hendaknya dicontoh, hendaknya dipelajari, hendaknya diambil, hendaknya diikuti. Ar-Rabi'ah yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Pujiannya juga Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpinnya, wali-wali Allah, terbebaskannya mereka dari kesyirikan. Nah, mereka terbebas dari kesyirikan. Ini diambil pada ayat kedua, teman-teman, surat Al-Mu'minun, 5 rentetan ayat secara berurutan. Intinya pada potongan ayat, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka terhadap Roh mereka tidak menyekutukannya. Nah, 5 sifat yang lainnya yang disebutkan dari awal, bahwa mereka takut hanya kepada Allah. Mereka beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, mereka beramal namun merasa khawatir tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka bersegera sekaligus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini adalah ketentuan seseorang itu akan merealisasikan tauhid yang membuahkan hasil masuk dalam surga tanpa hisab karena tidak melakukan kesyirikan dengan seluruh jenis kesyirikan, akbar dan asghar. Tambahkan lagi khafi syirik, khafi yakni riya. Ibarat waktu itu kita telusuri dari apa yang telah kita pelajari tentang syarat-syarat merealisasikan tauhid dengan buah hasil masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa ada orang-orang yang juga orang-orang yang betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terdapat sedikit pun kesyirikan dalam dada mereka, perbuatan mereka, perkataan mereka, seluruh amalan mereka. Kalau tercampur, otomatis mereka melanggar satu ayat ini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yang mereka terhadap Rabb mereka tidak menyekutukannya. Kalau ada saja satu kesyirikan yang mereka lakukan, barakallahu fikum, baik ini besar, kecil ataupun khafi, misalnya mereka tidak masuk dalam ketentuan ini. Dan kriteria seluruh kesyirikan mereka tiadakan. Dan dari poin yang keempat ini, mereka inilah dijuluki dengan para wali-wali. Karena Abu ala Sadatul Awliya, bahkan pemimpinnya para wali.
Wajah setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wali-wali Allah. Namun ada di antara wali-wali Allah yang memang dijuluki dengan pemimpin, panutan suri tauladan. Peringkat pertama mereka. Yang ada juga dalam hadits Abu Hurairah dalam Sahih. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berjalan dengan bimbingan dari Allah, taufik dari Allah, serta pembelaan dari Allah. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ala li waliyan faqad amantu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan kumandangkan bagi dia peperangan. Nah, terdapat pembelaan, perlindungan total dari Allah terhadap wali-wali. Namun penting kita mengetahui siapa yang dimaksud dengan wali-wali. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlindungan dan pembelaan penuh dari Allah. Jangan sampai kita mengaku ada wali Allah ternyata amalan wali Allah jauh dari diri kita. Dia lanjutkan dengan hadis yang setelah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbuhu ilayya mimma aftaratuhu alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dari sesuatu yang aku paling cintai lebih daripada perkara yang wajib. Yang pertama, wali-wali Allah syaratnya adalah dia mendatangkan yang wajib-wajib, tidak lalai dengan yang wajib-wajib. Kalau masih melalaikan kewajiban, dia jauh dari predikat wali-wali Allah. Yang kedua, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang amalkan wajib-wajib kemudian disusul dengan yang sunnah-sunnah. Sunnah salat sunnah, sunnah puasa sunnah, dan amal sunnah yang lainnya. Lalu tadinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha." Apabila aku telah mencintai dia, mencintai hamba tersebut, dia adalah wali-wali karena setelah mendatangkan yang wajib-wajib disusul dengan sunnah. Maka pendengaran dia adalah pendengaranku, penglihatan dia adalah penglihatanku, tangan dia adalah yang dia. Dan kakinya melangkah sebelumnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Buah hasil dari wali-wali Allah ketika mereka mengamalkan yang wajib disusul dengan sunnah. Bahkan lebih daripada itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adani la'udidanna." Apabila dia meminta, pasti aku akan memberikan. Apabila dia meminta perlindungan, pasti aku akan lindungi dia. Ini yang dimaksud di sini, ya sanatul auliya, mereka selamat dari kesyirikan. Itulah sekilas tentang sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah yang kelima, qaulu tarkir ruqyah wal kay min tahqiq tauhid. Perihal tentang meninggalkan ruqyah dan kay termasuk merealisasikan tauhid. Namun barakallahu fikum, ini butuh perincian, akan datang nanti setelahnya, bahwa perhatikan yang dimaksud dalam hadisnya Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Bukhari, humul ladina la yastarqun. Perhatikan dengan lafaz ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Perhatikan tentang meruqyah dan diruqyah, serta meminta untuk diruqyah. Kesemua ungkapan ini berbeda. Kalau seseorang meruqyah, bukan itu yang dimaksud.
Bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini, bahwasanya tidak akan mendapatkan kemuliaan yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau dia diruqyah tanpa dia meminta, ada menawarkan meruqyah tanpa dia minta, dia tidak termasuk dalam hal-hal yang meruntuhkan keutamaan realisasi tauhid. Namun yang dimaksud adalah bahwasanya orang ini tidak mendapatkan kemuliaan merealisasikan tauhid masuk dalam surga tanpa hisab adalah orang-orang yang meminta ruqyah, meminta diruqyah. Jadi dia tidak meminta. Seandainya pun dia diruqyah, dia tidak meminta. Tapi ada orang yang tawarkan, kau diruqyah, kau silakan. Tidak meruntuhkan 6 kriteria ini. Karena perhatikan tentang lafaznya, la yastarqu, diambil dari lafaz istarqo. Wazannya adalah istaf'ala. Istaf'ala. Fa'ala huruf aslinya dengan tambahan 3 huruf. Alif, sin dan ta. Artinya adalah ya tolabur ruqyah, meminta untuk diruqyah. Wa illa kalau seandainya meruqyah merupakan hal penghalang seseorang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, Nabi SAW pernah diruqyah. Nah, datang dalam hadis bahwasanya malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah meruqyah Nabi SAW. Tapi dengan catatan tidak diminta. Nah, beliau tidak meminta. Beliau tidak meminta untuk diruqyah. Bisa bedakan hal ini? Nah, jadi yang akan meruntuhkan keutamaan realisasi tauhid di sini adalah ketika dia meminta untuk diruqyah. Jadi ketika dia ditawarkan untuk diruqyah tanpa dia minta, dia terima, nah tidak termasuk. Tidak termasuk. Jadi maksud dengan realisasi tauhid pada poin beliau yang kelima, yang tahqiq tauhid adalah meninggalkan untuk meminta ruqyah dan kay. Kalau ruqyah telah kita selesai bahwa selama dia tidak meminta, meskipun dia ditawarkan atau dia meruqyah namun dia diruqyah namun tanpa meminta, keutamaan ini tidak akan gugur dari dia. Tersisa satu, yaktawun, berkay. Hukum asal kay adalah makruh. Kay adalah penyembuhan dengan colokan besi panas di salah satu bagian urat yang tersumbat. Karena ada urat yang tersumbat, kemudian pembuluh darahnya tidak mengalirkan darah dengan lancar, akhirnya terkadang mendatangkan nyeri, bisa membuatkan lebam, bengkak. Akhirnya dimatikan saja salah satu urat tersebut dengan cara melegetkan dengan besi panas atau dikei. Hukum saya sendiri adalah makruh. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana shifa fa fi salah wa fi syurtatil mahjah wa fi al-asr wa fi al-kay wa ana anhaakum an kay, atau ana anha ummati an kay. Kata Nabi SAW, apabila ada penyembuhan maka pada 3 perkara ini. Yang pertama adalah sayatan bekam, kemudian madu, kemudian sengatan besi panas. Namun aku melarang umatku untuk menyengat dengan besi panas, artinya menempuh penyembuhan dengan metode kay. Dari larangan Nabi SAW ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya hukumnya adalah makruh. Dan dari sebagian sahabat mengamalkannya karena mereka telah menempuh jalan penyembuhan, tak kunjung datang penyembuhan dari penyakit mereka, akhirnya mereka menempuh jalan kay. Nah, bukan berarti haram. Pengobatan dengan kay adalah hukumnya makruh. Makanya ini termasuk hal-hal yang meruntuhkan realisasi tauhid. Ini poin penting yang kelima. Yang tadi kita sampaikan bahwasanya mutlak ruqyah tidak boleh. Nah, yang hukum ruqyah adalah boleh, baik itu yang meruqyah ataupun yang diruqyah. Tidak ada larangan di dalam, tidak ada unsur pengharaman di dalamnya, baik itu meruqyah ataupun yang diruqyah. Selama itu adalah ruqyah yang syar'i.
namun dia akan kehilangan keutamaan yang mulia ini. Dikarenakan meminta untuk diruqyah adalah menggugurkan realisasi tauhid, menggugurkan realisasi kemurnian tauhid. Nah, as-sadisah yang keenam, qaulul jami' li tilka al-khisal huwa tawakkul. Perihal satu perkara yang mengumpulkan kesemuanya itu adalah bertawakal, meninggalkan meminta untuk diruqyah, termasuk tawakal. Pengobatan namun tidak dengan cara kiai, itu juga termasuk tawakal. Meninggalkan tatayur, menganggap nasib sial, juga adalah bentuk realisasi dari tawakal. Dari hadits Ibnu Abbas yang Nabi SAW menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, memiliki kriteria 4, namun kesemuanya terkumpul dalam satu kata bertawakal. 3 ini masuk dalam kata tawakal. Kesempurnaan tawakal seorang ketika dia tidak meminta untuk diruqyah. Kesempurnaan tawakal seorang bila dia tidak menggunakan metode penyembuhan kiai. Kesempurnaan tawakal seorang bila dia tidak bertatayur. Nah, intinya barakallahu fikum bahwasanya orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, tawakalnya dulu. Terkumpul pada satu kata kunci, tawakal. Tawakal yang tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah yang ketujuh, wa ilmu sahabat li ma'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin. Dalamnya ilmu para sahabat karena wawasan mereka bahwa mereka tidak mendapatkan keutamaan tersebut kecuali dengan amalan. Dalamnya ilmu para sahabat bahwa mereka tidak akan mendapatkan wawasan mereka tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut kecuali dengan amal. Ini dari perkataan mana? Dari perkataan sahabat ketika Nabi SAW telah menyebutkan, ada 70.000 orang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian boleh masuk ke dalam rumah. Para sahabat yang setelah mendengar 70.000 orang tersebut, mereka diskusi di antara mereka. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa di antara mereka? Apa amalan mereka? Dari hadisnya Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa ada yang berucap, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini keutamaan hanya khusus kepada para sahabat. Ini sebagian sangkaan mereka. Yang lain kita mengatakan bahwasanya bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lahir dalam agama Islam tanpa pernah tersentuh dengan kesyirikan sedikit pun. Tidak pernah tersentuh dengan kesyirikan sedikit pun. Yang lainnya juga menyebutkan yang lainnya. Diskusi ini menunjukkan bahwasanya mereka pahami 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab tidak mungkin kecuali dengan amalan. Amalan yang lebih daripada orang-orang yang lainnya. Mereka punya amalan. Jadi kita kedatangan. Ternyata amalannya telah penulis Syekh Muhammad bin Abdullah An-Najd At-Tamimi rahimahullah alaihi telah sebutkan kepada kita. 4 pada ayat yang pertama surat An-Nahl, kemudian 5 pada surat Al-Mu'minun pada 5 ayat, kemudian 4 yang lainnya juga terkumpul pada hadisnya Ibnu Abbas tentang tawakal. Total ada 13. Ini diantaranya. Ini diantaranya yang sempat saya terlintas dari dalil-dalil yang ada di depan kita ini. Inilah amalan mereka. Inilah kunci bahwasanya orang-orang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab dengan sekian dari syarat-syarat yang beliau Syekh Muhammad bin Abdullah telah ajarkan kepada kita dari kumpulan dalil-dalil ini. Jadi mereka bertanya-tanya sebenarnya. Para sahabat, karena dalamnya ilmu mereka sebenarnya penasaran apa amalan mereka. Belum sempat bertanya, mereka sudah berbincang-bincang di antara mereka, menyebutkan spekulasi yang ini atau yang itu.
Ternyata Nabi SAW datangkan kepada mereka dengan solusi bahwasanya orang-orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah amalan mereka ini dan ini. As-samina yang ke-8 hirsuhum 'alal khair. Ambisi baik mereka. Nah, ambisi mereka dalam kebaikan. Para sahabat berambisi, memiliki motivasi dalam kebaikan. Dari mana? Perhatikan, pertama yang naik setelah mendapatkan keutamaan tersebut, naik Uqasyah. Ya Rasulullah, wada'ullaha yaj'alani minhum. Nah, semangat. Ini bukti kecil kepada kita bahwasanya sekian banyak sahabat, contoh kecilnya adalah Uqasyah bin Mihsan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun. Sifat yang Allah sebutkan juga dari ayat yang telah kita baca surat Al-Mu'minun. Mereka telah berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka masih sekarang. Karena barakallahu fikum, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa surga didapati bukan dengan berleha-leha, bukan dengan bersantai-santai, bukan dengan berpangku tangan. Allah Subhanahu perintahkan untuk bisa mendapatkan surga berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Nah, Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah menuju kepada ampunan dari Rabb kalian serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga di tempat itu. Nah, surga bisa dapat dengan cara berlomba-lomba karena semua orang mau masuk surga. Jangan sampai kedahuluan. At-tasi'ah yang ke-9, fadilatu hadhihi ummati bil kamiyyati wal kaifiyah. Masih pada hadis Ibnu Abbas. Pada poin yang ke-9, masalah yang ke-9 kata penulis, keutamaan umat ini dari sisi kualitas serta kuantitas, jumlah banyaknya serta keutamaan dari sisi kadar bobotnya, baik dari segala sisi. Jumlahnya banyak. Dari berita yang Nabi SAW ceritakan kepada Ibnu Abbas sampai kepada kita bahwa sekian banyak Nabi yang datang, ada hanya memiliki segelintir orang saja dari pengikutnya. Ada yang memiliki 1 atau 2, ada bahkan tidak memiliki pengikut sama sekali. Nabi Musa alaihissalam termasuk memiliki umat yang banyak, hanya saja umat ini lebih banyak. Umatnya Nabi SAW lebih banyak. Nah, dari sisi kuantitas, dari sisi bilangan angka, umat terbanyak. Padahal umat yang paling singkat. Nah, zaman yang mereka jalani, akhir zaman, namun memiliki kuantitas terbanyak. Demikian juga kualitas. Dan begitu banyak pujian dari Allah serta Nabi SAW terhadap umat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian akan menjadikan kalian sebagai umat wasat, khiyaran, umat pilihan. Nah, pilihan Allah Subhanahu wa taala terjadi pada umat ini. Umat ini terbaik dari sisi umat Islamnya, adalah sebaik-baik agama. Innad dina indallahil Islam. Terbaik dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kepada umat ini adalah Rasul terbaik. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin Bani Adam, ya, anak cucu Adam pada hari kiamat, dan bukan kesombongan. Nabinya terbaik. Demikian juga kitabnya adalah kitab terbaik. Al-Quran adalah kitab terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Dari sisi kualitas dan kuantitas sesuai dengan apa yang beliau sebutkan pada poin ini. Al-Ashir fadilatul ashabi Musa. Yang ke-10 keutamaan
kaumnya Nabi Musa. Tentunya di bawah umat ini, di bawah umat Islam, di bawah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat Nabi Musa memiliki keutamaan. Namun umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih di atas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya umat Bani Israel dimuliakan. Baik itu ketika Nabi mereka masih ada, Nabi Musa. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum idhkuru ni'matallahi 'alaikum in ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang perkataan Musa. Musa berkata, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kalian. Dari sisi dia menjadikan pada diri kalian para nabi. Nabi terbanyak dari kalangan Bani Israel. Nah, dalam satu hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Ad-Darimi, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Dahulunya Bani Israel disiasati oleh para nabi. Dikendalikan oleh para nabi, dikontrol oleh para nabi. Setiap meninggal satu nabi akan dibangkitkan satu nabi yang lain, akan diutus satu nabi yang lain. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Musa alaihi salam, dan Allah menjadikan kepada diri kalian raja-raja. Tiap individu dari Bani Israel dijadikan raja. Kata hadis Abdullah bin Amr bin As menafsirkan tentang ayat ini dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya dahulunya seorang dikatakan raja apabila dia telah memiliki salah satu di antara telah terkumpul pada dia 3 perkara ini. Pertama, rumah, kemudian kendaraan, kemudian istri. Telah memiliki rumah, telah memiliki kendaraan, telah memiliki istri, dia adalah raja di zaman tersebut. Pada sebagian riwayat, rumah tergantikan dengan 6 budak, memiliki budak yang bisa melayani dia. Dan ini terjadi pada Bani Israel dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 perkara yang tadi kita sebutkan di depan. Makanya per individu mereka adalah raja. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah berikan kepada kalian yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lainnya. Bani Israel adalah bani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka memiliki keutamaan. Dalam Al-Quran menyebutkan akan hal tersebut. Namun hanya khusus kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi mereka, petunjuk Nabi mereka. Lebih banyak juga Bani Israel tercela di dalam Al-Quran. Dikarenakan apa? Karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah, menyelisihi Nabi dan Rasul mereka. Jadi poin yang ke-10, penulis ingin ajarkan kepada kita bahwasanya umatnya Nabi Musa memiliki keutamaan, namun tetap saja di bawah keutamaannya umat ini. Al-Hadi Asyar, yang ke-11, Ardul Umami alaihi salatu wassalam. Nah, penampakan umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar tentang perkataan para ulama akan hal ini, bahwasanya ini betul adanya hakiki Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat keadaan hari kiamat seperti yang tergambar dalam hadis ini. Namun mereka mencari jawaban yang tepat. Dikatakan hal ini belum terjadi, hari kiamat belum terjadi. Sebab mereka menjadikan yang dimaksud dalam hadisnya Ibnu Abbas bahwasanya ditampakkan kepada beliau umat ketika beliau diangkat pada peristiwa Isra Mi'raj. Keadaan hari kiamat ditampakkan kepada beliau di atas langit. Diperlihatkan kepada beliau tentang umat dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi dan Rasul mereka. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi ini terjadi di dalam mimpi. Terjadi di dalam mimpi.
bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Ini salah satu dari antara dua jawaban yang paling dekat tentang hal ini. Dan hakiki, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepada beliau umat perkaranya adalah hakiki dengan salah satu dari dua cara tadi yang telah kita sebutkan di depan tentang perkataan para ulama dalam hal ini. As-salisata asyara yang ke-13, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha. Yang ke-13 dan 6 yang 12. As-saniyata asyara yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha. Bahwasanya masing-masing umat dibangkitkan bersama nabi mereka masing-masing. Masing-masing umat dibangkitkan bersama nabi mereka masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Masing-masing nabi datang membawa umatnya dia. Dari apa telah kita baca, ada yang datang dengan banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak ada. Termasuk hadis menyebutkan bahwasanya masing-masing umat akan dibangkitkan dengan sesuatu yang dia sembah, yang dia jadikan sebagai idola, yang dia jadikan sebagai panutan. Sebagian orang menjadikan panutan selain Rasulullah SAW dari orang-orang yang dia idolakan, orang-orang yang dia bintangkan, orang-orang yang dia favoritkan. Bersama orang itulah dia akan dibangkitkan. Ketika seorang cinta kepada Nabi SAW akan dibangkitkan bersama beliau. Kata hadis dari seorang sahabat Sufyan bin Mu'attar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Hal inilah yang membuat motivasi kepada kita bahwasanya hendaknya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya dibangkitkan bersama beliau. As-salisata asyara yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Nah, sedikitnya orang yang menjawab seruan para nabi. Ini sunnatullah dari zaman dulu, sekarang dan akan datang yang namanya ahlul haq, pengikut para nabi selalu seperti itu. Kumpulan dalil mengatakan akan hal tersebut. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Inna haula ila syirdimatun qalilun wa innahum lana laqaidun wa inna la jami'un hadirun. Pengikut para nabi dan rasul setiap zaman, waktu dan tempat selalu sedikit. Meskipun disebutkan dalam hadis ini bahwa pengikut Nabi SAW adalah umat yang terbanyak, hanya saja yang tidak mengikuti beliau pun lebih banyak. Disebutkan presentasi antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kata Nabi SAW kepada Nabi Adam AS, ib'as bi'san nar. Nah, dari 1000 orang yang akan masuk ke dalam neraka, hanya satu yang masuk ke dalam surga. Artinya perbandingan 1:999. Jadi kalau seandainya ada yang masuk dari umat Nabi SAW, pengikut para nabi dan rasul, niscaya yang tidak mengikutinya jumlahnya lebih banyak. Hanya saja jumlah umat itu lebih banyak. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah menanyakan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, "Nah, atarqabuna an takuna nisfa ahlil jannah?" Maukah kalian menjadi, pada pertanyaan pertama, maukah kalian menjadi sepertiga dari penduduk surga? Sisa yang lainnya umat-umat yang lainnya.
Jadi bertanya lagi, maukah kalian menjadi setengah dari penduduk surga, setengah yang lainnya dari umat-umat yang lainnya? Pada pertanyaan berikutnya lagi bertanyakan, maukah kalian menjadi 2/3 dari penduduk surga, setengah yang lainnya adalah umat yang lainnya? Dan sampai di situ beliau terdiam. Artinya umat Nabi SAW adalah 2/3 dari penduduk surga. Sepertiga yang lainnya dari umat-umat selain umat ini. Ini motivasi kepada kita bahwasanya jangan pernah merasa minder dengan jumlah yang sedikit, karena engkau mengikuti jalannya Nabi SAW. Karena hal ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari zaman dulu sampai zaman yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk masih tetap bertahan bumi dan langitnya. Maka kata dari Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan bahwasanya irfiqu ya ahla sunnah fa innakum killah qalilah. Lemah lembutlah wahai ahli sunnah karena jumlah kalian adalah sangat sedikit. Sedikit di antara paling sedikit. Apalagi konsisten, datang juga dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu hadhihi al-ummati dhahirin la yadurruhum man khalaqahum wa man khadalahum." Nah, akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku tertolong di atas al-haq. Tidak akan mencelakai mereka yang menyelisih mereka, tidak akan mencelakai mereka yang tidak menolong mereka. Ungkapan bahwasanya ahlul haq sedikit di antara sekian banyak umat, mereka lah yang paling sedikit. Ar-Rabi'ah Asyara yang ke-14, anna man lam yujib ahadun ya'ti wahda. Bahwasanya pada siapa yang tidak menjawab satu nabi pun, tidak menjawab seruan satu nabi pun, dia akan bangkit dalam keadaan sendiri. Tidak memiliki umat. Maksud kami tidak memiliki nabi. Atau tergantung dari siapa yang dia idolakan. Sekarang begitu banyak orang mengidolakan tokoh yang mereka ikuti dalam segala perkara, gayanya, metode hidupnya, bahkan merek pakaian yang dia pakai diikuti. Yang ke-14 kata beliau, yang ke-14, barang siapa yang tidak menjawab seruan satu nabi pun, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seorang diri yang tidak memiliki nabi, tidak memiliki pemimpin. Al-Khamisah Asyara yang ke-15, samaratu hadzal ilm wa huwa adamul iqrar bil kasrah wa adamul zulmi fil qillah. Dari beberapa poin secara berurutan. Dari poin yang ke-9 sampai pada poin yang ke-15 ini, beliau katakan bahwasanya buah hasil dari pengetahuan akan hal ini. Apa buah hasilnya? Bahwasanya tidak tertipu dengan jumlah banyak, serta tidak merasa minder dengan jumlah yang sedikit. Karena benar salah bukan patokannya adalah banyak dan sedikit. Bukan berarti yang banyak itu adalah betul, bukan berarti juga yang sedikit adalah yang salah. Bukan, tidak selalu juga yang banyak itu pasti menang. Belum tentu juga yang sedikit adalah kalah. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Dengan apa? Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih besar dari siapapun. Allah lebih kuat daripada siapapun. Ini penting pengetahuan bahwasanya menilai sesuatu jangan dari banyak dan sedikit. Menganggap bahwasanya begitu banyak orang yang ikut pasti dia betul, belum tentu. Menganggap juga yang sedikit pasti salah, belum tentu. Hanya saya patokannya adalah mencocoki ilmu berupa kitab dan sunnah. As-sadisah asyara ar-rukhsatu fi ar-ruqyati min al-'ain wal humma. Yang ke-16, keringanan ruqyah pada penyakit ain dan demam. Penyakit ain adalah penyakit yang dihasilkan dari pandangan mata dari orang yang memiliki isi hati yang jelek.
Yang terkadang nanti akan datang juga pembahasan tentang ini. Pembahasan tentang penyakit ain lebih detail. Penyakit ain artinya adalah seseorang memandang pada sesuatu kemudian tidak mengucapkan tabarruk, tidak mengucapkan masya Allah, nah Allah mubarik atau misalnya. Bisa saja apa yang dia lihat, apa yang dia pandang tersebut tiba-tiba baru menjadi sesuatu yang malapetaka. Kalau yang sehat bisa menjadi sakit, kalau yang sempurna bisa menjadi cacat atau lumpuh. Kalau baru bangunan yang megah bisa runtuh, kendaraan yang bagus bisa terkena kecelakaan dan sebagainya, penyakit ain. Dan akan datang nanti pembahasan tersendiri tentang hal ini. Al-ainu haqqun, penyakit ain adalah hak, pasti terjadi, fakta, bukan mitos. Dan yang boleh maksud di sini bahwa penyakit ain atau penyakit humma, demam karena sengatan, sengat binatang berbisa, kemudian pengaruh sampai demam, hal tersebut boleh untuk diruqyah. Artinya pada hadis yang di depan, hadisnya Buraidah bin Husayb tidak menyelisih hadisnya Ibnu Abbas. Hanya saja yang ini lebih detail menerangkan tentang keutamaan. Mau meruqyah mau diruqyah, hanya saja jangan meminta. Jangan minta untuk diruqyah. Bukan haram. Bukan terlarang, hanya saja keutamaan ini akan gugur dari dia. Ini maksud dari kumpulan dua hadis yang penulis bawakan kepada kita. Jadi meruqyah boleh, diruqyah boleh. Nah, meminta untuk diruqyah pun bukan terlarang, hanya saja akan gugur keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian meruqyah boleh untuk penyakit ain, penyakit humma, bahkan penyakit apapun itu, jasmani dan rohani seluruhnya boleh. Termasuk yang kita baca bahwasanya kisah di depan terjadi pada Husain bin Abdurrahman. Dia disengat oleh 6 binatang berbisa. Sengatan. Kemudian dia meruqyah. Diruqyah tidak hanya khusus pada penyakit-penyakit ruhani saja, bahkan bisa juga berlaku pada penyakit jasmani. Sebagaimana juga datang dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia pun pernah meruqyah membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala suku dari suku kelompok kaum yang juga tersengat 6 kali jengking. As-sabiyat asyara yang ke-17, ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kada wa kada. Fa ulima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Pada 22 masail di sini terulang pujian dari penulis Syekh Muhammad bin Wahab terhadap salaf. Kata beliau di sini, dalamnya ilmu salaf orang-orang terdahulu yang soleh, dari perkataannya qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Nah, betapa indahnya penukilan yang kau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Penukilan yang indah yang sampai kepada apa yang kau dengar. Betapa indahnya hadis tersebut. Namun ada hadis yang lebih indah. Nah, ini makna dari perkataannya. Sa'id bin Jubair merupakan murid Ibnu Abbas, jadi disampaikan tentang hadisnya Ibnu Abbas kepada Husain bin Abdurrahman. Faulima di sini diketahui anal hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani, bahwasanya hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Hadis yang pertama membolehkan untuk meruqyah, membolehkan untuk diruqyah, membolehkan bahkan untuk meminta diruqyah. Hanya saja ketika meminta, ketika meminta untuk diruqyah ternyata keutamaan ini dia tidak dapati. Jadi tidak saling menyelisih, bahkan saling menguatkan. Yang di depan bagus, hadisnya indah. Nah, hadisnya Buraidah bin Husayb, hadisnya sahih. Hanya saja yang ini lebih indah. Karena kenapa? Terdapat fawaid lebih, fawaid tambahan yang tidak terdapat pada hadis yang sebelumnya. Beliau menggabungkan bahwasanya dua hadis ini tidak saling bertolak belakang. Hanya saja satunya lebih memiliki ilmu daripada yang tidak ada pada yang lainnya. Kita simpulkan sekali. Boleh meruqyah, boleh diruqyah, boleh juga meminta untuk diruqyah. Hanya itu berkaitan dengan meminta untuk diruqyah akan gugur keutamaan yang begitu indah dari hadis Ibnu Abbas ini. As-sabiyah asyara yang ke-18, bu'dus salafi ammadhil insani bima laysa fihi. Jauhnya para pendahulu kita yang soleh untuk memuji diri sendiri dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Nah, fala tuzaku anfusakum. Jangan terlalu memuji diri sendiri.
Sebagian orang mengatakan bahwa saya kalau terlalu memuji diri sendiri, terlalu dipuji artinya adalah ingin ditinggikan. Hati-hati, tinggi kalau jatuh semakin sakit, semakin tinggi semakin sakit jatuhnya. Nah, kalau orang lain yang angkat nggak apa-apa, jangan mengangkat diri sendiri. Ini diambil dari perkataan. Dari perkataannya Husain bin Abdurrahman ketika ditanya tentang satu hal di malam hari, ayyukum ra'al kawkab alladhi qandal bariha. Siapa di antara kalian melihat meteor jatuh semalam? Nah, meteor jatuh artinya adalah di malam hari. Kemudian dia mengatakan bahwasanya hanya saja aku tidak dalam keadaan sholat. Aku tidak tidur ketika itu karena aku lagi disengat. Aku lagi disengat binatang berbisa. Jadi sebelum disangka oleh sebagian orang bahwasanya jadi engkau sementara sholat sambil melihat bintang jatuh tersebut. Tidak, aku tidak sedang sholat. Aku tidak melakukan amalan yang mulia ini. Aku tidak tidur hanya karena aku tersengat binatang berbisa. Ini dimaksud dengan penulis bahwasanya jauhnya para salaf untuk memuji diri sendiri dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Apalagi datang dari hadis misalnya Nabi SAW mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Yang artinya adalah barang siapa merasa puas atau merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, seakan-akan dia mengenakan dua pakaian kedustaan. Ya, artinya adalah ditampakkan kepada orang ada dua pakaian ini yang sebenarnya bukan punya dia, punya orang lain. Pertama, pakaian yang punya orang, bukan punya dia. Kemudian memuji dirinya sendiri dengan sesuatu yang bukan punya diri dia, bukan punya diri dia. Artinya dua kedustaan dia pakai, ditampilkan ke hadapan orang bahwasanya ini punya aku, padahal bukan punya dia. Dua kedustaan sekaligus. Dari hadis yang barusan kita baca. At-tasi'at asyara yang ke-19, qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Perkataan Nabi SAW kepada Uqasyah bin Mihsan bahwasanya engkau termasuk di antara mereka, ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. Nah, sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Belum terjadi, ini maksud beliau bahwasanya belum terjadi kejadian ini. Uqasyah bin Mihsan belum meninggal, belum mengakhiri akhir hayatnya, kita tidak tahu apakah kebaikan atau keburukan. Karena kata Nabi SAW, kullu yub'atu ala ma mata alaih. Al-amal bil khawatir. Masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia wafat padanya. Akan dibangkitkan sesuai dengan niat dia ketika dia mengakhiri akhir hayat dia. Dan beliau simpulkan, ini adalah termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian karena Uqasyah bin Mihsan belum meninggal. Hanya saja beliau pastikan di sini bahwa dia akan meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah, dan dia termasuk antara 70.000 orang. Salah satu dari 70.000 orang dapatkan keutamaan dari hadisnya Ibn Abbas. Belum terjadi, hanya saja beliau beritakan. Al-Ishruf Fadilatul Uqasyah. Yang ke-20, ketiga terakhir, keutamaan Uqasyah bin Mihsan. Dari mana dia dapat keutamaan tersebut? Karena berlomba-lomba, karena bersegera. Bukan dengan berleha-leha. Jangan mau jadi orang kedua. Perhatikan, yang kedua pun tidak dapat, apalagi yang ketiga. Makanya selalu mau jadi orang yang pertama dalam hal kebaikan. Al-Hadiyah wal Ishrun, yang ke-21, istimalul ma'arif, penggunaan ungkapan kalimat ta'arif sebagian istilah sastra mengistilahkan dengan tauriyah. Dua ungkapan yang diinginkan adalah yang dekat, yang dipahami oleh orang yang dengar adalah dekat, namun ternyata yang diinginkan oleh si pembicara adalah perkataan yang jauh. Menjawab orang kedua dengan jawaban yang tidak akan mengecewakan orang tersebut. Sama faqabiha Uqasyah. Ini ma'arif, ta'arif. Memberikan jawaban kepada orang yang kedua tidak mengecewakan dia, tidak mengecewakan orang, dan sebagai pintu, sebagai penutup pintu bahwa saya tidak akan muncul lagi orang yang ketiga. Orang yang kedua saja tertolak, apalagi orang yang ketiga. Tentunya tidak akan ada. Ketika orang pertama sudah diberikan kesempatan, orang yang kedua ditutup pintunya, tidak akan membuka lagi pintu bagi orang yang ketiga. As-Tsaniyah wal Ishrun, yang ke-22 yang terakhir, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang terpuji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dari sisi mana bahwa ketika ada beberapa hal di sini. Yang pertama bahwasanya beliau setelah menyampaikan satu hadis dengan isi keutamaan, beliau masuk. Beliau tidak meninggalkan para sahabat dalam keadaan kebingungan, bahkan beliau keluar kembali untuk menerangkan apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan orang-orang pada keutamaan tersebut. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi bahwasanya beliau memberikan jawaban kepada orang yang kedua tanpa mengecewakan dia. Nah, bukan yang mengatakan bahwasanya engkau tak pantas, engkau tidak cocok, engkau tidak sesuai, amalan engkau jelek. Tidak, bahkan beliau mengatakan sabaqaka biha ukas. Ukas setelah mendapatkan keutamaan, orang itu tidak diberikan kesempatan dengan jawaban yang begitu memuaskan tanpa mengecewakan pihak manapun. Tapi ini akhir dari bab tentang man haqqaqa tauhid bi ghairi dakhala jannah bi ghairi hisab. Inti dari apa yang baru kita baca bahwasanya pengamalan tauhid ada realisasinya dan orang-orang menyaksikan tersebut jumlahnya sangat sedikit. Disebutkan dalam hadis ini 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat untuk kita pada pertemuan kita hari ini. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.